Halo, sekarang kita sudah ada di situs Datuk Keramat Batubara. Kenapa tempat ini disebutkan situs? Karena di tempat ini dulu pernah terjadi suatu peristiwa sejarah dan sampai sekarang masih ada peninggalannya yang bisa kita lihat, yaitu berupa makam dari Datuk Blambangan sebagai pendiri perkampungan pertama yang ada di Batubara. Nah, menurut sejarah dan buku-buku atau literatur sumber sejarah, bahwasanya kawasan Batubara ini baru dihuni oleh manusia itu pada abad ke-17, yaitu tepatnya 1676. Jadi sejarahnya pada saat itu ada suatu kerajaan di daerah Sumatera Barat, namanya Kerajaan Pagaruyung. Ada pangerannya bernama Datuk Blambangan, nama aslinya ya. Kemudian dia memutuskan untuk berburu. Pada saat itu masih berburu tujuannya. Dia ingin berburu, kemudian dalam perburuannya itu dia tersesat. Selama berbulan-bulan dia menyusuri jalan, dia tidak bisa kembali lagi. Pada saat itu dia ditemani oleh para hulu balang kerajaan dan pasukan-pasukannya. Nah, kemudian dalam perjalanan yang panjang itu, mereka sampailah di sini, di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Kabupaten Batubara. Kemudian mereka berusaha mencari sumber mata air. Lalu digalilah tanah, dan dalam penggalian itu mereka menemukan batu yang besar. Tanahnya itu keras, seperti ada batu. Nah, setelah digali batu itu, menurut mitologi masyarakat Batubara, batu itu mengeluarkan pancaran cahaya berwarna merah yang bisa dilihat dari kejauhan. Maka mereka menyebutnya Iku Batu Bako, Iku Batu Bako. Itu dalam dialek Padang. Artinya itu batu yang membara dan warnanya merah. Maka sejak saat itu disebutlah daerah ini sebagai Batu Bara. Berasal dari kata batu bahara atau batu yang membara. Nah, kemudian singkat cerita, Datuk Blambangan menikah dengan seorang putri dari kerajaan Simalungun. Ya, Batubara kan berbatasan dengan Simalungun. Namanya tidak diketahui, tapi yang tertulis dalam buku-buku sejarah dia bermarga atau Boru Damanik. Kemudian mereka bermukim di sini dan beranak pinak. Mereka memiliki seorang putri, hanya satu orang putri. Lalu kemudian kita kembali ke Padang, daerah asal si Datuk Blambangan tadi. Bertahun-tahun dia tidak pulang, maka sang ayah mencari keberadaannya. Diutuslah 4 orang yang tak lain adalah cucu dari raja tersebut atau keponakan dari Datuk Blambangan untuk mencari tahu di mana sebenarnya Datuk Blambangan itu berada. Lalu setelah ditelusuri jejaknya, mereka sampai ke sini di daerah Batubara ini dengan menaiki kapal Gajah Ruku, nama kapalnya. Sehingga ada juga perkampungan di daerah sini yang diberi nama Labuhan Ruku. Jadi di desa Labuhan Ruku itulah kapal dari pasukan atau utusan raja dari Pagaruyung tadi mendarat. Nah, setelah bertemu dengan Datuk Blambangan yang tak lain adalah pamannya, kemudian keempat pangeran itu jatuh cinta kepada anak atau putri sematawayang dari Datuk Blambangan tadi. Nah, karena hanya ada satu orang putri, bagaimana mungkin akan dinikahkan dengan 4 orang pangeran, kan? Tapi keempat-empatnya sangat tertarik dengan putri tersebut dan tidak ada yang mau mengalah. Bahkan mereka sampai mau bunuh-bunuhan demi memperebutkan putri tersebut. Akhirnya Datuk Blambangan pun merasa dilema ya, galau. Kemudian dia melakukan seperti petapaan atau meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan melakukan sholat selama 40 hari 40 malam menyendiri. Kemudian dalam proses dia meminta petunjuk itu, dia diberikan kekuatan, dia bisa memperbanyak putrinya menjadi 4 orang. Akhirnya karena sudah berhasil memperbanyak putrinya, dinikahkanlah kepada 4 orang pangeran yang tadi. Karena peristiwa mistis tersebut, maka rakyatnya pun memberikan dia gelar Datuk Keramat. Jadi sampai sekarang dikenal sebagai Datuk Keramat karena dia dikenal memiliki kesaktian itu tadi. Setelah dia berhasil memperbanyak putrinya, lalu timbul kekhawatiran dalam diri beliau karena pada saat itu beliau mulai dipuja atau mulai disembah oleh rakyatnya. Khawatir rakyatnya menjadi musyrik atau menduakan Tuhan dan terlalu mengkultuskan atau mensucikan dia, akhirnya dia melakukan pertapaan lagi atau sholat 40 hari 40
malam, bukan pertapaan ya, lebih tepatnya meminta wahyu atau petunjuk. Dan saat itu dia meminta bahwasanya, Tuhan atau Allah, cabut saja nyawaku supaya aku tidak disucikan dan tidak menjadi musyrik bagi rakyatku. Beliau meminta supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawanya supaya rakyatnya tidak menjadi musyrik dan memuja dia. Nah, kalau menurut mitologi masyarakat Batubara, beliau hilang begitu saja. Tapi kalau menurut para sejarawan, beliau mengalami sakit lalu meninggal. Dan sampai sekarang makamnya bisa kita lihat di komplek Kubah Keramat Batubara ini. Begitulah singkat cerita, dan itu menjadi asal-usul Batubara juga. Jadi pemukiman pertama di Batubara itu ada di Desa Simpang Dolo.